Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Dan bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikuncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau kita ketemu orang di luar, entah dalam pekerjaan atau di jalan, kita sama-sama sebagai manusia, hampir tidak ada yang membedakan, sama sebagai manusia.
Tetapi ketika kita masuk lebih dalam di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi sebagai pengikut Kristus harus dipilah-pilah lagi. Apakah kita hidup dalam perjanjian lama atau hidup dalam perjanjian baru yang berarti mengenakan Kristus? Kalau hidup dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi. Memaafkan cukup 7 kali. Pembunuhan diteruskan sampai kepada 7 turunan. Dosa pribadi diturunkan terus-menerus menjadi dosa sosial. Mengenakan Kristus, mengenakan manusia baru berarti cintailah musuhmu. Mencintai musuh berarti tanpa batas. Dan janganlah membalas kata-kata kasar dengan kata kasar. Membalas perilaku buruk pula dengan kelakuan buruk. Sebagai manusia yang mengenakan Kristus, Rasul Paulus menasihati kepada kita bahwa kita ini pilihan Allah. Kita sudah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Maka mari kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Mengenakan Kristus berarti kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan saling mengampuni harus menjadi irama hidup orang beriman. Yang mengganggu dalam hidup kita itu rasa benci, rasa sakit, rasa dizolimi, yang menguras energi kita sampai kita tidak mau makan dan sulit tidur. Kebencian itu memperburuk keadaan dan merusak kesehatan. Dan orang yang mengampuni, yang mengenakan Kristus, berarti juga orang itu diberi kehidupan yang baik, kesehatan yang baik, dan kedamaian yang baik. Mari kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang yang murah hati, karena Bapamu di surga murah hati adanya. Mengenakan Kristus berarti hidup dalam kasih dan bersikap bertingkah laku sehari-hari dalam kasih. Tidak ada kebencian sedikit pun kepada sesama kita. Dan kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau kita sudah mampu mendoakan mereka, meskipun masih ada rasa sakit, secara rohani kita sudah mengampuni, kita sudah memaafkan. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertataku